lagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik. Semangat ya. Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Gregoris Gasun atau Rigo Gasun, dalam pelajaran ekonomi atau oikonomia. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebaiknya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita siap berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin memastikan kehadiran dari anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir? Agustino, Pak. Agustino, Joshua del Galeates, Pak. Agustino. Sí. Satu orang saja. Ya, Pak. Ya, Pak. Alasan mengapa tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit ya. Kalau begitu jangan lupa doakan untuk ke teman-teman yang tidak hadir hari ini ya. Ya, Pak. Ya, berkas semua. Agustino tadi ya. Ya, Pak. Oke. Izin. Baik. Anak-anak sekalian, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya mengajak ke anak-anak sekalian untuk kita melakukan ice breaking supaya lebih semangat lagi dalam nanti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi dipersilakan untuk berdiri. Ice breakingnya yaitu tepuk tangan. Oke. Kalau saya bilang tepuk tangan satu, itu satu kali tepuk tangan. Tepuk tangan tiga berarti tiga kali tepuk tangan. Kalau misalnya tepuk lima berarti tepuk tangan. Oke, siap? Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan dua. Tepuk tiga. Tidak kurang konsentrasi. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk satu. Dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tiga. Tepuk tangan ketika selesai. Konsentrasinya sangat bagus. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Berikutnya anak-anak sekalian, saya ingin menanyakan berkaitan dengan keyakinan kelas kita. Berkaitan dengan keyakinan kelas kita ya. Ya, Pak. Masih ingat keyakinan atau kesepakatan yang kita sepakati bersama? Masih, Coba salah satu siswa silakan. Wajib mengumpulkan tugas tepat waktu maka. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah. Siapa lagi? Menggunakan HP dulu. Menggunakan HP seizin dulu. Silakan. Tidak boleh makan dan minum di saat jam pelajaran. Tidak boleh makan dan minum di saat jam pelajaran. Ya, kita sepakati bersama ya. Ya, Pak. Itu merupakan keyakinan kita bersama. Oke.
Oke, baik ke anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 11. Selamat datang untuk anak-anak sekalian, sudah masuk di kelas 11 dan ini merupakan mata pelajaran ekonomi dan di pertemuan yang pertama dan selamat datang di kelas 11. Kemarin sebelumnya kelas 10 ya. Baik. Mata pelajaran ekonomi hari ini kalian sudah mempelajari ilmu ekonomi sebelumnya kan? Ini merupakan lanjutan dari mata pelajaran sebelumnya. Dan oke, hari ini kita membahas tentang pendapatan nasional. Kita menganalisis konsep dari pendapatan nasional dalam ilmu ekonomi namanya pendapatan nasional. Baik, anak sekalian, ini merupakan kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Ya. Yang pertama masuk kelas tepat waktu, kemudian yang kedua memakai seragam sesuai aturan sekolah, kemudian yang ketiga mengerjakan tugas yang diberikan dengan jujur dan tepat waktu. Yang keempat menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Kemudian yang kelima menghormati guru, teman sekelas dan seluruh warga sekolah. Kemudian yang berikutnya tidak melakukan tindakan perundungan dalam bentuk apapun. Kemudian yang berikutnya tidak membawa dan menggunakan ponsel selama kegiatan pembelajaran kecuali seizin guru atas dasar izin guru. Kemudian yang berikutnya berbicara dengan sopan dan santun. Oke. Kemudian berikutnya tidak makan dan minum di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya berpartisipasi aktif dalam diskusi di dalam kelas. Ini merupakan kesepakatan yang kita sudah sepakati bersama. Anak-anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memastikan kesiapan belajar dari anak-anak sekalian. Ya, coba diperhatikan di sekitar, barangkali ada sampah, kalaupun ada diangkat, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut kembali. Sudah ya, apa nih? Tidak ada sampah di sekitar ya. Baik, apakah sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, siap, siap. Oke, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari pendapatan nasional. Kemudian nomor 2, peserta didik mampu mengurai manfaat pendapatan nasional. Kemudian nomor 3, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan komponen atau konsep dari pendapatan nasional. Ketiga, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Kemudian ada pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, dari mana saja sumber pendapatan negara? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Sumber pendapat negara yang pertama dari pajak, yang kedua dari sumber daya alam, misalnya minyak bumi, gas, dan hasil hutan. Yang ketiga, mengelola kekayaan negara, misalnya dividen dari perusahaan milik negara. Yang keempat, layanan pemerintah. Mantap. Tepuk tangan untuk teman. Siapa lagi? Cukup satu saja, tidak perlu terlalu banyak. Cukup satu. Siapa lagi? Selain yang sudah disebutkan. Pajak tadi, sumber daya alam ya. Kemudian sumber daya apa lagi? Sumber daya alam. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ya. Kemudian nomor 2, bagaimana caranya pemerintah menghitung pendapatan nasional? Bagaimana cara pemerintah menghitung pendapatan nasional? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Silakan. Dengan cara 1, melalui pendekatan pendapatan, 2, melalui pendekatan pengeluaran, 3, melalui pendekatan produksi. Nah, luar biasa, tepuk tangan. Ternyata pemerintah menghitung pendapatan nasional itu dengan menggunakan metode atau pendekatan. Pakai pendekatan. Ada pendapatan, pengeluaran dan produksi, gitu ya. Nah, biasa.
Kemudian nomor 3, untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Ayo, siapa yang bisa? Katakan. Silakan. Untuk mengukur kinerja ekonomi. Untuk mengukur kinerja ekonomi. Siapa lagi? Jess? Sampaikan. Mengukur pendapatan produksi barang dan jasa yang sudah dilakukan oleh sebuah negara. Sebuah negara mengukur struktur perekonomian, mengetahui progres pembangunan ekonomi suatu negara, itu pemerintah menghitung pendapatan nasional. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara tersebut negara agraris kah, atau negara industri kah, atau negara jasa, gitu ya? Negara jasa. Baik, terima kasih untuk kesampaiannya. Baik, berikutnya ada kata motivasi yang disampaikan sebelum pembelajaran kita dimulai. Jika ingin mendapatkan sesuatu yang besar, hendaklah berusaha lebih keras dan pantang menyerah. Paham dan camkan ini. Atau ada bahasa lain lagi, jika ingin mendapat sesuatu yang luar biasa, hendaklah kita harus menghargai hal yang Biasa. Mau dapat luar biasa harus menghargai Biasa. paling penting. Ya. Oke, anak-anak sekalian, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan teknik penilaian yang saya lakukan pada kesempatan ini. Teknik penilaian yang saya lakukan yaitu menggunakan 4 teknik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Di dalam penilaian sikap, sikap sosial dan spiritual saya nilai. Yang kedua, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Berkaitan dengan sikap, pada saat aktivitas pelajaran nanti, saya akan melihat aktivitasnya kalian. Saya memberi penilaian pada saat sikap selama proses diskusi berlangsung. Pengetahuan dan keterampilannya nanti berkaitan dengan hasil diskusi dan pada saat presentasi dan juga hasil kerja yang saya lakukan. Kemudian berikutnya pembelajaran yang saya lakukan pada kesempatan ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode discovery learning. Sebentar saya akan membagikan anak-anak sekalian ke dalam 3 kelompok berdasarkan gaya belajar kalian sendiri yang sudah tentukan di pertemuan sebelumnya. Kebetulan sebelumnya saya sudah memetakan, mengidentifikasikan kebutuhan belajarnya kalian. Sebentar saya akan petakan berdasarkan kebutuhan. Ada yang suka video, audio, dan kinestetik. Ya, ini sebentar kalian akan berkaitan dengan teknik yang harus kita bersama. Oke, ini saya bagikan kelompok ada hal-hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita membahas tentang pendapatan nasional. Nah, dalam pembahasan tentang pendapatan nasional ini yang harus diketahui oleh anak-anak sekalian berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan tadi, maka kalian harus memahami pengertian dari pendapatan nasional. Ya, harus paham, bisa menjelaskan pengertian dari pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Ada yang bisa menjawab secara singkat? Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima masyarakat atau suatu negara selama 1 tahun atau dapat diartikan juga sebagai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun atau 1 periode dan diukur dengan skala moneter atau uang. Tepuk tangan. Ada lagi? Silakan, Nadia. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Baik. Masih ada? Sudah? Oke. Anak-anak sekalian, pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya jangka waktunya 1 tahun. Jadi semua penerimaan atau pendapatan warga negara dalam suatu negara itu dihitung di dalam pendapatan nasional. Itu dijadikan sebagai pendapatan nasional. Baik barang maupun jasa. Atau pendapatan nasional itu merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa. Simpel toh, ya terlalu sulit dipahami.
penerimaan yang diterima oleh warga negara, ya. Warga negara di dalam suatu negara. Warga negara itu ada warga negara lokal di situ, ada juga warga negara asing yang tinggal di dalam negara tersebut. Itu dihitung pendapatan. Semakin besar pendapatan warga negaranya, maka negara tersebut semakin makmur, ya. Semakin berkualitas manusianya karena memiliki pendapatan yang begitu besar, maka negara tersebut semakin makmur. Pembangunan ekonominya semakin meningkat. Itu juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Ya, Pak. Oke, sudah bisa dipahami saya. Kemudian pengertian dari pendapatan nasional. Jadi saya perlihatkan kepada anak-anak sekalian, bisa dilihat toh. Beginilah model dari pendapatan nasional. Harapannya meningkat. Ya tergantung dari warga negaranya itu sendiri. Kalau warga negaranya semakin berkualitas, maka itu akan mempengaruhi pendapatan nasional. Anak-anak sekalian, berikutnya kita memahami dan mempelajari manfaat dari pendapatan nasional. Manfaat dari mempelajari pendapatan nasional yaitu yang pertama mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur perekonomian negara tersebut industri, agraris atau jasa. Kemudian nomor 2, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Ingat, pendapatan nasional itu dicatat setiap tahun. Tidak pakai periode 5 tahun, tidak. 1 kali 1 tahun. Artinya setiap tahun selalu dicatat pendapatan untuk mengetahui progresnya. Ya. Iya, Pak. Kemudian nomor 3, membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Itu manfaat dari pendapatan nasional. Ketika kita menghitung pendapatan nasional, kita bisa membandingkan bagaimana struktur perekonomian negara lain. Ya. Kemudian yang keempat, menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Menjadi pedoman, menjadi panduan bagi pemerintah. Kalau pemerintah tidak menghitung pendapatan nasional, dia tidak memiliki data. Oleh karena itu pemerintah harus menghitung pendapatan warga negara supaya dapat menentukan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. Gitu ya, paham ya? Kemudian manfaat berikut pendapatan nasional. Jadi tujuan mempelajari pendapatan nasional adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian masyarakat dan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Bisa bedakan barang dan jasa? Bisa, Pak. Bisa. Iya, Pak. Barang dan jasa. Kemudian membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan. Kemudian yang ketiga, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Ya. Berikutnya yang terakhir, anak-anak sekalian yang hebat dan super. Ya. Kenapa? Ada apa ini? Ke toilet boleh. Silakan. Oke, santai. Baik. Berikutnya, anak-anak sekalian kita membahas tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional suatu negara dikenal beberapa konsep atau metode pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada namanya produk domestik bruto. Produk domestik bruto Indonesia linguis dan English linguisnya adalah gross domestic product. Bahasa Inggrisnya gross domestic product ya, atau GDP. PDB itu sama dengan GDP. PDB merupakan produk domestik bruto atau gross adalah menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah atau daerah. Itu untuk menghitung PDB. Jadi PDB itu cara menghitungnya hanya pendapatan warga negara di dalam suatu daerah tertentu saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB. Rumusnya dalam mengerjakan pendapatan ini yaitu GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Ya. GNP-nya sudah dapat nilai yang nomor 1 tadi, GNP. Kemudian
GDP. Oke, kembali. GDP-nya sudah ada nilainya. Kalau sudah memperoleh nilai GDP, maka kita mencari pendapatan neto terhadap luar negeri. Ya. Berapa pendapatan yang diterima oleh warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara dari luar yang tinggal di dalam negeri. Itu pendapatan, itu yang dijadikan pendapatan neto. Oke. Kemudian nomor 3, produk nasional neto atau NNP, net national product adalah nilai pasar barang atau jasa yang dihasilkan dalam satu tahun, dan rumusnya yaitu NNB sama dengan PNB dikurang penyusutan. Ada nilai penyusutan, kita tinggal kurang saja. Jadi untuk ke materi ekonomi perhitungannya tidak terlalu rumit karena bilangannya bulat, itu ya, tidak pakai koma-koma nanti ya, karena nilai rupiah yang dihitung. Kemudian yang keempat, pendapatan nasional bersih atau NNI. PNB atau NNI, net nasional income. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Nilai NNP yang di nomor 3 ini kita bawa kasih turun untuk mendapat nilai NNI-nya, ambil nilai NNP dikurang pajak tidak langsung. Ya. Kemudian yang keempat, pendapatan perorangan atau personal income. Personal income. Personal bukan perorangan, loh. Kalau pendapatan masalahnya income. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurang buka kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi, kemudian ditambah dengan pajak perseroan ditambah transfer payment. Laba ditahan ini ditambah dulu dengan iuran. Mohon maaf sebelumnya, NNI dikurangi, dihitung dulu berapa laba ditahan ditambah dengan iuran jaminan sosial, kemudian ditambah asuransi, kemudian ditambah pajak perseroan, berapa totalnya, kemudian NNI dikurang dari total itu. Paham ya? Dikurang dari total itu, kemudian ditambah lagi dengan transfer payment. Begitu tak? Paham ya? Begitu maksudnya. NNI dikurang berapa total dari pertambahan dari laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi, pajak perseroan, berapa totalnya, dan tinggal dikurang NNI dikurang total dari itu. Kemudian yang ke-6 atau yang terakhir, pendapatan bebas atau disposable income, DI. DI rumusnya yaitu PI dikurang pajak tidak langsung. Kita mendapat nilai PI dari mana? Dari NNI kurang. Dari NNI kurang itu tadi ya, yang nomor 5 kan? Ya. Kita tinggal ambil saja sejak nilai dari situ, tinggal dikurang pajak tidak langsung untuk mendapatkan DI, gitu kan? Paham ya? Tidak terlalu sulit. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tepuk tangan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Understand? Yes. Understand? Yes. Any question? No. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham ya. Baik, ke anak-anak sekalian. Berikutnya saya akan memetakan kalian ke dalam kelompok. Aturan mainnya ya, kalian sebentar saya akan bagikan ke dalam kelompok. Sebentar saya akan bagikan LKPD. Kalian mengerjakan LKPD tersebut, kemudian kalian mendiskusikan dulu, kemudian mengerjakan LKPD. Setelah itu kalian presentasikan, dan hasil presentasinya kalian foto kirim ke saya. Oke? Ya, Pak. Untuk berikutnya saya persilakan untuk membentuk duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok video di sini, audio di sini, kinesis di sana. Silakan.
Coba disimak dengan cermat dan saksama. Saya ulangi, coba disimak dengan cermat dan saksama berkaitan dengan aturan main dan juga tata tertib dalam berdiskusi. Ada yang mengantuk? Iya, Pak. Kita speaking dulu. Kita speaking dulu. Dalam speaking kali ini saya ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ya. Konsentrasi. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Kalau saya mengatakan mata, berarti Mata. apa? Apa? Bagus. Mulut. Rambut. Dibuka matanya, jangan ditutup matanya. Pak. Dibuka matanya, Pak. Telinga. Hidung. Mulut. Pipi. Pipi. Baik, tepuk tangan untuk kita. Kita tulis. Masih ingat? Oke, baik. Anak-anak sekalian, saya kebetulan sudah dibagi dalam 3 kelompok: video, audio, dan kinestetik. Untuk kelompok video, kebetulan tadi saya sudah mengirimkan di WA grup video. Kalian menyimak video yang saya kirimkan. Oke, menyimak dengan saksama. Kemudian sambil menyimak, sambil mengisi LKPD yang sebentar saya bagikan. Ini LKPD, ya. Silakan kerjakan LKPD, sebentar dipresentasikan. Kemudian untuk kelompok audio, kebetulan tadi saya mengirimkan video juga, ada videonya tadi. Kalian menyimak video yang saya sudah kirimkan, mendengar video yang saya sudah kirimkan. Audio, kelompok audio toh, mendengar video yang saya sudah kirimkan, kalian simak, kemudian sambil mengerjakan LKPD ini. Silakan. Oke, sudah toh. Sudah kirim di grup tadi toh? Sudah, Pak. Oke, aman. Kemudian berikutnya kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik tadi saya mengirimkan di grup gambar. Kalian menyimak gambar itu, kemudian sambil mengerjakan LKPD ini. Ini merupakan gambarnya. Ini, kalau misalnya tidak sempat buka di HP, saya kasih gambar. Ya, gambar. Kalian menyimak gambar ini sambil mencari referensi buku lain untuk menentukan jawaban berkaitan dengan LKPD yang saya kerjakan. Oke. Ya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat, komponen pendapatan nasional. Baik. Oke, anak-anak sekalian, mohon perhatikan sekali lagi berkaitan dengan aturan main dalam berdiskusi. Semua aktif dalam berdiskusi. Lalu kemudian setelah berdiskusi mengisi LKPD yang saya sudah bagikan, kalian nanti mempresentasikan. Saya beri waktu ini 20 menit. 20 menit saya beri waktu. Setelah itu kalian diskusikan. Kalian presentasikan. Hasil presentasinya nanti ditulis di apa? Hasil presentasi sebelum dipresentasikan ditulis dulu toh. Atau LKPD-nya nanti difoto kan kirim ke saya hasilnya. Oke? Paham ya? Paham alurnya ya? Saya beri waktu 20 menit ya. 20 menit mulai dari sekarang. Sejauh ini ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan aturannya? Sudah paham semua ya? Saya paham. Silakan.
Katanya saya kirim itu. Dengarkan video sekarang. Kalau nomor satu, nomor LKPD yang nomor satu bisa lebih dari satu jawaban. Kalau tiga ya masuk tiga. Kemudian yang nomor dua, kalian. Bisa ini juga. Bisa ya? Kemudian ini itulah gambar saya sudah bagikan seperti ini di grup top. Sekarang kalian mana ini? Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat yang memiliki keahlian dan yang tidak memiliki keahlian masih berbeda dong. Contohnya, jika di negara-negara maju maka pendapatan nasional lebih tinggi karena mayoritas masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi karena mereka memiliki yang kedua yaitu keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara yang digunakan untuk produksi, maka akan menghasilkan Bisa tambahkan ya, anggaplah tambahkan satu, kemudian seterusnya. Kalau mereka jadi ketika suatu negara memiliki modal yang besar, dia akan melakukan produksi banyak. Jadi dia contohnya ini adalah sekarang lanjut ke bahasan yang keempat yaitu tentang komponen pendapatan nasional. Yang pertama GDP. Anda tahu apa itu GDP? Jadi GDP itu adalah singkatan dari Gross Domestic Product atau bahasa Indonesia domestik. Jadi gross itu adalah bruto dan domestik itu ini adalah jumlah semua produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam satu tahun. Nah, jadi ingat ya, kalau GDP itu adalah warga di suatu negara, yang artinya warga yang tinggal di suatu negara. Yaitu gross national product. Bahasa Indonesia adalah produk nasional bruto. GDP adalah jumlah seluruh produk luar negeri jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Misalkan GDP warga di suatu negara dan warga negara. Jadi kalau warga di suatu negara itu bisa warga lokal atau warga asing. Sedangkan warga negara adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan. Contohnya kalau misalnya warga di suatu negara, misalnya orang Amerika, orang Belanda, orang Singapura yang tinggal di Indonesia, itu bisa dihitung pendapatannya ke GDP. Sedangkan kalau misalnya GDP itu kan warga negara, jadi orang yang warga negara tersebut. Misalnya kalau menghitung pendapatan nasional negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia yang memiliki warga negara Indonesia baik tinggal di luar negeri seperti Singapura, Belanda, atau Jerman. Nah, pendapatannya dihitung. Tapi kalau warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk perhitungan GDP tidak dihitung. Paham kan sampai sini? Nah, ini ada rumus untuk perhitungan GDP. Jadi untuk perhitungan GDP kurang pendapatan faktor dari luar negeri. Nah, untuk mengetahui pendapatan faktor dari luar negeri ini, kita harus menghitung pendapatan dalam negeri, pendapatan PIB,
tulis anggota kelompok. Yang ketiga yaitu NNP atau Net National Product. Jadi Net National Product adalah hasil produksi NNI atau Net National Income. Jadi Net National Income ini adalah NNP, ada kan? Nah, kalau pajak tidak langsung ada ini ya, pajak tidak langsung 90 triliun. Nah, berarti tugas kita harus mencari nilai NNP karena nilai NNP-nya belum diketahui. Apa harus mencari NNP? Ini dia, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Sekarang kita cari, ada nggak nilai GNP-nya? Nggak ada kan? Kalau penyusutan ada di penyusutan 120 triliun. Berarti kita harus cari dulu nilai GNP-nya. Apa harus mencari GNP? GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, ada nggak nilai GDP? Ada kan, ini GDP 1.600 triliun. Kemudian faktor neto dari luar negeri. Ada kan di sini faktor neto dari luar negeri? Nggak ada kan? Nah, cara nyari faktor neto dari luar negeri itu rumusnya pendapatan warga negara asing Indonesia dikurangi pendapatan masyarakat. Nanti untuk ke bahasa presentasinya nanti, anak-anak sekalian siapkan yel-yel sekalian. Diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan dan GDP-nya tadi berapa? kelompok yang sedang mempresentasikan nanti dijawab. Pendapatan warga negara asing. Beri kesempatan juga untuk menyanggah hasil jawaban atau menambahkan dengan memberi pertanyaan dulu. Indonesia di luar negeri 80 triliun. Berarti 1.600 dikurangi 60. Jadi 60 ini hasil dari 140 dikurangi 80. Hasil dari 1.500 dan nilai GDP. Setelah diketahui nilai GDP, kita bisa mengukur nilai NNP. NNP sama dengan GDP dikurangi penyusutan. Ada nilai GDP-nya 1.500 dikurangi penyusutannya 120. Hasil dari 120. Jadi 1.420 dikurangi 1.130 hasilnya 1.130 triliun. Jadi nilai NNP-nya adalah 1.130. Nah, jadi sampai sini pembahasan matematikanya. Kita lanjut lagi nih pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Salah satu dari 3 poin ini ditanyakan. Apa manfaatnya? Kita mencari nilai itu, mendapatkan nilai ini, kami nilai ini. Berurutan. Kita mendapatkan NNP, harus tahu DNP, itu mendapatkan nilai yang paling tinggi.
biasa berkesinambungan, saling berkaitan. Untuk mendapat nilai ini harus dapat ini. Harus tahu GDP berapa sih GDP-nya, kemudian dikurang dengan pendapatan pajak negara asing yang tinggal tersebar tinggal di dalam bahkan negara asing kemudian kemudian dikurang dengan pendapatan warga negara di luar negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang begitu apa namanya, masih fokus tuh, masih semangat tuh? Nah, lanjutkan. Five minutes game. 5 minutes game. Ya, 5 menit lagi.
Oke. Time up. Berikutnya saya persilakan kepada dari ketiga kelompok untuk melakukan presentasi. Yang pertama adalah kelompok video. Kepada kelompok video, saya persilakan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok video ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mendiskusikan hasil kerja kami, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yun. Saya Atik, saya Nadia, saya Engel, saya Rin, saya Dewi, saya Putri, saya Vivi, saya Ayu. Oke, baik. Dan yang kedua, kami akan sebelum kami memulai presentasi, kami ada hadiah pembuka kepada teman saya untuk memimpin dia. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok video. Mana di mana kelompok paling hebat? Kelompok paling hebat ada di kelompok video. Caca mari jahehe, caca mari jahehe. Kelompok paling keren ada di kelompok video. Mantap. Beri tepuk salut untuk mereka. Salut, 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 salut. Oke, baik teman-teman, itulah hadiah pembuka dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan. Berdasarkan bacaan apa saja klasifikasi negara terhadap GDP per kapita? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang pertama, negara berpenghasilan tinggi. Yang kedua, negara berpendapatan menengah ke atas. Yang ketiga, negara berpenghasilan menengah ke bawah. Yang keempat, negara maritim. Yang kelima, negara adidaya. Bagaimana caranya suatu negara meningkatkan GDP untuk menjadi negara yang lebih maju? Cara negara untuk meningkatkan GDP untuk menjadi negara yang lebih maju adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan investasi dalam teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan infrastruktur. Yang kedua, mendorong investasi yang di dalamnya penciptaan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing, serta kemitraan dengan sektor swasta.
Yang ketiga, mengapa GDP sangat penting dalam penentuan klasifikasi negara. Yang pertama, indikator kesejahteraan atau tingkat hidup dan kualitas hidup. Yang kedua, pertanyaan nomor 4, apa kesimpulan dari bacaan tersebut? A. Pendapatan nasional GDP berguna untuk memutuskan kebijakan pemerintah. Berguna untuk memutuskan. B. Pendapatan nasional GDP Indonesia sudah menunjukkan kalau Indonesia sudah termasuk negara berpenghasilan tinggi. Jadi dapat kami simpulkan bahwa GDP adalah alat yang sangat berguna untuk mengukur dan membandingkan kinerja ekonomi suatu negara. Kira-kira apa keuntungan bagi negara yang termasuk klasifikasi negara maju? 1. Tingkat hidup yang tinggi. 2. Stabilitas ekonomi. Yang terakhir adalah soal hitungan. Perhatikan daftar pendapatan nasional berikut. PDB 1.600.000, penyusutan 120.000, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90.000, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80.000, pendapatan warga asing di Indonesia 140.000, pembayaran transfer 170.000. Berdasarkan data di atas, hitunglah GDP, PNB, NNP, NNP, dan NNI. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP 1.600.000. Yang kedua, langsung nilainya ya. ya Pak. Kan sudah dihitung tadi di Iya. diskusi kelompok. Langsung kepada baca berapa nilai PDB atau GDP, berapa nilai PNB dan berapa nilai NNP dan berapa nilai akan. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB sebesar 1.540. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP sebesar 1.420. Yang keempat, pendapat nasional neto atau NNI sebesar 1.330. Oke, baik teman-teman, itulah jawaban hasil diskusi kelompok kami. Untuk kalinya kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan jawab tambahan atau sanggahan kepada kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Nah, bertanya. Silakan kelompok. Bertanya. Biarkan pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok audio ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok video. Apa yang kalian pahami tentang pendapatan nasional? Sekian. Ya. Singkat. Bisa pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok audio. Selanjutnya kami silakan kepada kelompok estetik untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok estetik. Saya mewakili teman-teman sekalian akan bertanya kepada teman-teman kelompok video. Pertanyaannya, untuk menjadi sebuah negara maju, tentu kita juga memiliki sangat banyak tantangan tersendiri. Saya ingin kalian, saudara-saudara sekalian, memberikan pendapat kalian tentang salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjadi sebuah negara maju. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman kelompok estetik. Ya. Ya, Pak. Jangan keluar diskusi. Oke, waktu 5 menit untuk kalian. Sisa 5 menit. Dimas, masih semangat? Masih fokus.
Ada yang mengantuk kah? Tidak, Pak. Kalau ada nanti kita lakukan mindfulness. Siapa, Pak? Mindfulness bentar ya. Buat relax dulu kak. Siapa? Supaya tidak tegak. Silakan. Iya Pak. 2 menit lagi. Singkat padat. Oke, baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman berikan kepada kelompok kami. Para teman saya Nadia untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian pahami tentang pendapatan nasional? Menurut kami, pendapatan nasional merupakan total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu, yaitu 1 tahun. Oke, baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Mungkin teman-teman dari kelompok audio di sini ada memberikan sanggahan atau tambahan jawaban dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami menjawab pertanyaan dari kelompok kinestetik kepada teman saya untuk menjawab. Pertanyaan dari kelompok kinestetik yaitu tantangan apa saja untuk menjadi negara maju? Tantangan yang dihadapi yang pertama, 1. Persaingan global yang ketat, 2. Perubahan iklim, 3. Ketimpangan sosial. Oke, baik teman-teman, itulah jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok kinestetik memberikan jawaban tambahan atau sanggahan kepada kelompok kami. Jawaban kami sama dengan kelompok video dan tidak ada tambahan jawaban. Terima Baik, kasih. terima kasih. Oke, baik teman-teman, itulah hasil diskusi kami dan jawaban dari kelompok kami. Oke, baik, mungkin dari kelompok kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok video mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, sebelum kami menutup presentasi kami ada yang dari penutup. 1, 2, 3. Mana semangatmu, tunjukkan padaku. Belajar ekonomi, janganlah mengantuk. Ekonomi mudah, ku pasti bisa. La 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 la. Ekonomi pasti bisa. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada berikutnya saya persilakan kepada kelompok audio kepada video pasang silakan. Baik teman-teman, selamat pagi kita semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami akan membuka jurnal pertama. Mana semangatmu, tunjukkan padaku. Belajar ekonomi, janganlah mengantuk. Ekonomi Dan ku pasti bisa. La 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 la. Ekonomi pasti bisa. Bentar, berusaha Usaha. ya. Ya Kak. Supaya tidak baik untuk mempresentasikan hasil kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aryan. Dan saya Ririn. Saya Nisti. Saya Kevin. Baik, untuk mempersingkat kami akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Berdasarkan bacaan apa saja klasifikasi negara berdasarkan GDP per kapita. 1. Negara penghasilan tinggi. 2. Negara berpendapatan menengah ke atas. 3. Negara berpenghasilan menengah ke bawah. 4. Negara marginal. Kalau yang begini kan 3. Soal nomor 2, bagaimana caranya suatu negara meningkatkan GDP untuk menjadi negara yang lebih maju? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. 1. Investasi dalam teknologi. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Dan yang kedua, mendorong investasi, yaitu pertama, penciptaan iklim investasi yang kondusif. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga, kemitraan dengan investor. Bisa didengar dong? Bisa. Soal nomor 3, mengapa GDP sangat penting dalam penentuan klasifikasi negara? Berikut alasan mengapa GDP begitu krusial dalam klasifikasi negara. Yang pertama, indikator kesejahteraan, yaitu tingkat hidup dan kualitas hidup. Dan yang kedua, ukuran produksi, yaitu efisiensi ekonomi dan kontribusi sektor ekonomi. Apa kesimpulan dari bacaan tersebut mengenai pendapatan nasional GDP berguna untuk menggunakan kebijakan nasional kita? GDP adalah alat yang sangat berguna untuk mengukur dan membandingkan kinerja ekonomi suatu negara. Namun ia memiliki keterbatasan dan tidak dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan kompleksitas suatu perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, perlu mempertimbangkan berbagai indikator lain. Soal nomor 5, kira-kira apa keuntungan bagi negara yang termasuk klasifikasi negara maju? Yang pertama, tingkat hidup yang tinggi. 2. Stabilitas ekonomi. Yang ketiga, pengaruh global yang besar. 4. Akses sumber daya. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia. Baik teman-teman, itu saja hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau pertanyaan, kami silakan. Saya perwakilan dari kelompok video yang memberikan pertanyaan. Menurut kalian, ketika suatu negara tidak mampu menghitung pendapatan yang dihasilkan oleh negara tersebut, apa dampak bagi negara itu? Apa yang terjadi? Saya tidak mungkin pendapatan nasional. Satu negara tidak mungkin pendapatan nasional. Apa yang terjadi? Kalau tidak menghitung pendapatan nasional, apa yang terjadi? Berikutnya, silakan. Baik, kepada kelompok itu apakah Saya ada pertanyaan. Pertanyaannya, jelaskan salah satu keterbatasan penggunaan GDP. Salah satu keterbatasan penggunaan GDP. Jelaskan salah satu keterbatasan penggunaan GDP.
pendapatan nasional akan semakin menurun. Kemudian yang berikutnya tidak mengetahui struktur perekonomian negara besar karena tidak dihitung pendapatan. Iya. Karena tidak dicatat pendapatan. Apakah jawaban bisa diterima dari struktur ini? Iya, bisa diterima. Berikutnya nomor 2. Yuk. Jelaskan salah satu keterbatasan penggunaan GDP. Yang pertama, tidak mencakup semua aspek kesejahteraan. Yang kedua, tidak memperhitungkan ekonomi informal. Yang ketiga, tidak mencerminkan kemajuan sosial. Baik. Kami tidak memiliki tambahan, tetapi kami berterima kasih karena kami hanya memberikan jawaban hanya satu kali teman-teman menjelaskan. Terima kasih. Baik teman-teman, bisa jalan presentasi kami akan Singkat. Bapak Payung Tetap semangat. Baik, berikutnya saya persilakan kepada kelompok kinestetik. Kepada kelompok kinestetik, waktu dan tempat saya persilakan. Singkat. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok kinestetik akan membacakan hasil kerja MPD kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil tersebut, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Atri, Saya Orien, Saya Irfan. Saya Rishi. saya Nisa, Saya Raffi. Saya Dimas. teman-teman. Sebelum kami mulai membacakan hasil dan MPD-nya, pertama-tama kami akan membuka dengan yel-yel. Kepada teman saya untuk memimpin yel-yel, saya persilakan. Singkat saja, kelompok kinestetik. Mantap, sepeda. Kiri kiri, kiri kiri, Kiri kanan. satu mata. Teman-teman, itulah yel-yel singkat yang dibawakan oleh kelompok kami. Kepada teman-teman pemateri, saya persilakan. Yang pertama, berdasarkan bacaan apa saja indikasi negara berdasarkan GDP per kapita. Yang pertama, negara berpenghasilan tinggi. Yang kedua, negara berpendapatan menengah ke atas. Yang ketiga, negara berpenghasilan menengah ke bawah. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya suatu negara meningkatkan GDP menjadi negara yang lebih maju? Yang pertama, meningkatkan bisnis. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat berproduksi akan meningkatkan yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilitas harga. Inflasi yang tinggi dapat mengorosi daya beli masyarakat sehingga perlu dijaga stabilitas harga. Yang ketiga, mengapa GDP sangat penting dalam penentuan klasifikasi negara? Dasar kebijakan ekonomi. 1. Perumusan kebijakan. Pemerintah menggunakan data GDP untuk untuk merumus kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Yang kedua, alokasi. Anggaran data PDB juga digunakan untuk
mengalokasikan anggaran negara ke berbagai sektor. Pertanyaan keempat, kesimpulan dari bacaan tersebut. Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah pendapatan nasional GDP berguna untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, GDP adalah alat yang sangat berguna untuk mengukur dan membandingkan kinerja ekonomi suatu negara. Namun, ia memiliki keterbatasan dan tidak dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan kompleksitas suatu perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, perlu mempertimbangkan berbagai indikator lain. Pertanyaan kelima, kira-kira apa keuntungan bagi negara yang termasuk klasifikasi negara maju? Keuntungan menjadi negara maju yang pertama, kualitas sumber daya. Akses terhadap teknologi, negara maju memiliki akses yang lebih mudah terhadap teknologi terbaru. Yang kedua, terhadap modal. Negara maju memiliki akses yang lebih mudah terhadap modal untuk investasi. Dan yang ketiga, akses terhadap modal, perusahaan dan negara maju dapat dengan mudah memasuki pasar global. Berikutnya, soal lingkungan. Perhatikan data pendapatan nasional berikut. Yang pertama, PDB 1.600.000, yang kedua penyusutan 120.000, dan yang ketiga pajak langsung 240.000, pajak tidak langsung 90.000, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80.000, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140.000, pembayaran transfer 170.000. Yang kedua, produk domestik bruto atau GDP berjumlah nominal 1.600.000, pendapatan WNA di dalam Langsung ke negeri. jawabannya. Baca jawabannya dan baca semua. Pendapatan WN di luar negeri Berapa nilai PNB-nya? Nilai PNB. PNB-nya 1.540.000. Oke. Produk nasional neto atau NNP 1.420.000, dan NNI atau pendapatan nasional neto 1.330.000. Teman-teman, itulah hasil pencarian KPD kami. Waktu berikutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Buat pertanyaan singkat. Ya. Pertanyaan singkat. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok video ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok listrik. Langsung dijawab ya. Pertanyaannya, apakah pemerintah yang efektif juga mempengaruhi peningkatan GDP dalam satu negara? Apakah pemerintah yang efektif juga mempengaruhi peningkatan GDP dalam satu negara? Pemerintahan yang efektif. Coba pertanyaan dulu, bisa pertanyaan. Bisa bertanya, silakan. Saya dari kelompok audio ingin bertanya kepada kelompok estetik. Mengapa pendapatan nasional perlu dicatat dan perlu dihitung? What happen kalau misalnya tidak dicatat dan tidak dihitung? Ya, maksudnya apa yang terjadi gitu kan? Apakah pemerintahan yang efektif dapat mempengaruhi pendapatan nasional? Itu tadi Yuni. Dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Apakah pemerintahan yang kondisinya perekonomian yang efektif, yang baik, dapat mempengaruhi pendapatan nasional? Ini kurang. Teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apakah pemerintah yang efektif berperan dalam meningkatkan GDP? Pemerintah yang efektif tentunya dapat meningkatkan pendapatan GDP. Sepanjang waktu, pemerintah yang efektif mampu menciptakan kebijakan dengan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun
Adapun cara-cara pemerintah untuk meningkatkan GDP yang pertama yaitu harus melakukan infrastruktur yang baik. Pemerintah yang berinvestasi dalam struktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bandara dan energi serta infrastruktur digital, meningkatkan efisiensi produk dan distribusi. Ini berdampak positif terhadap produktivitas ekonomi dan meningkatkan output GDP. Itu saja pertanyaan dari kami. Itulah jawaban pertanyaan nomor dari teman-teman kelompok video. Mungkin ada tambahan jawaban atau sanggahan yang diberikan kepada kami. Baik, terima kasih jawaban dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan berikutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok audio. Pertanyaannya, mengapa pendapatan negara perlu dicatat dan perlu dihitung? Mengapa pendapatan sebuah negara perlu dicatat dan dihitung? Supaya kita tahu bagaimana hasil produksi barang dan jasa suatu negara dalam suatu kurun waktu 1 tahun. Ketika kita tidak menghitung pendapatan nasional, otomatis sebuah negara tidak akan mengetahui bagaimana pengembangan sektor ekonomi negara tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Jika tidak kita hitung, otomatis negara tersebut struktur ekonominya tidak tercatat dengan jelas. Itu jawaban dari kami. Mungkin ada tambahan jawaban atau sanggahan yang dapat diberikan kembali. Jawabannya kami bisa terima. Teman-teman, terima kasih karena sudah sedia mendengarkan presentasi kami. Untuk menutup presentasi ini, kami akan menutupnya dengan yel-yel. Kelompok kinestetik. Mantap, 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 sebe. Lirik kiri, lirik kanan, satu kata. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk kembali kepada kelompok kinestetik. Baik, luar biasa semangatnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak sekalian. Adalah saatnya kita mengakhiri kegiatan pelajaran kita. Tetapi di bagian penutup ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Masing-masing kelompok nanti harus dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan sebagai umpan balik dan refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke? Baik, anak-anak sekalian, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Nanti satu kali dijawab. Yang kedua, apakah bagian yang menarik yang kamu pelajari hari ini? Di bagian mana yang menarik? Yang ketiga, tantangan apa yang kamu temui dalam mempelajari materi hari ini? Dan bagaimana akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Dan yang keempat, hari ini kalian merasa seperti apa? Bagaimana perasaan? Oke, bisa dimulai dari kelompok video. Ceritakan perasaan, kemudian apa yang dipelajari, kemudian apa hal menarik. Silakan, Stella. Dari kelompok kami pada kegiatan pembelajaran hari ini kami sangat merasa senang karena kami dapat mempelajari tentang pendapatan nasional yang ada dalam negara. Kami juga menarik dalam pelajaran ini yaitu bagaimana cara perhitungan pendapatan nasional dalam suatu negara. Oke, tepuk tangan. Berikutnya kelompok audio. Saya mewakili teman-teman dari kelompok audio. Silakan. Setelah memahami pendapatan nasional, kita tahu betapa pentingnya perhitungan dalam sebuah ekonomi. Terima kasih. Oke, baik. Kayak bagaimana perasaannya dulu? Perasaan senang. Senang. Bahagia. Kelompok kinestetik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1. Perasaan kami pada siang hari ini tentunya sangat bahagia karena pada siang hari ini kami berbicara tentang uang. Tentunya kami sangat bahagia. Dan yang kedua,
sesuai kesepakatan berdasarkan diskusi kami bersama teman-teman dalam pembelajaran ini, kami tidak mendapatkan halangan atau kesulitan karena berdasarkan dari gurunya sendiri itu pengalaman itu cara pembelajarannya atau cara memberikan materinya itu sudah cukup bagus. Dan yang ketiga, harapannya ke depannya kami bisa menjadi salah satu bagian yang menghitung pendapatan nasional atau pendapatan negara di suatu waktu. Amin. Ilmu yang kami dapatkan pada pagi hari ini adalah kami mengetahui manfaat pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional, dan pengertian pendapatan nasional, dan apa gunanya pendapatan nasional untuk kebutuhan dan keberlangsungan hidup suatu negara. Berikutnya tepuk salut untuk kita semua. Baik, luar biasa anak-anak sekalian. Hari ini kita sudah membahas tentang pendapatan nasional dalam mata pelajaran ekonomi. Tentu banyak hal yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan pengertian dari pendapatan nasional. Sudah paham kan? Sudah. Pengertiannya tadi pendapatan nasional, bahwa pendapatan nasional merupakan semua penerimaan warga negara dalam suatu negara biasanya dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Biasanya periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian yang kedua tadi kita sudah membahas tentang manfaat dari pendapatan nasional. Ada begitu banyak manfaat yang kita pelajari berkaitan dengan pendapatan nasional. Ya. Kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan komponen atau konsep dalam menghitung pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional memiliki strategi atau konsep dalam menghitungnya. Artinya tidak menghitung begitu saja. Jadi ada trik, ada cara, ada strategi, ada konsep untuk menghitung pendapatan nasional. Dengan berbagai rumus yang kita sudah pelajari hari ini, itu merupakan konsep dari pendapatan nasional. Metode-metode dalam perhitungan pendapatan nasional. Kemudian ada hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Tolong disimak dan dicamkan anak-anak sekalian. Saya ingin mengatakan bahwa jika amatilah pikiranmu karena pikiranmu akan menentukan tindakan, amatilah tindakanmu karena tindakanmu akan menentukan perilaku, amatilah perilakumu karena perilakumu akan menentukan karakter, amatilah karaktermu karena karaktermu akan menentukan masa depan. Jadi semua perbuatan, tindakan yang akan kita lakukan berasal dari pikiran kita, ya. Oleh karena itu selalu berpikir positif setiap hari agar dapat bertindak positif juga setiap hari, sehingga akan bermuara pada masa depan yang lebih baik, gitu ya. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa nanti hasil LKPD atau presentasinya kalian buatkan dalam bentuk poster, kelompok video buatkan dalam bentuk video, kelompok audio dalam bentuk artikel, direkam boleh. Kemudian kelompok kinestetik dalam bentuk poster, gambar seperti model gambar gambar animasi, ya. Nanti semua tugas itu dikirimkan ke saya menunggu, ya. Kemudian untuk materi hari ini saya kira demikian, dan jangan lupa selalu jangan konsumtif, ya. Jangan, tidak boleh sikapnya konsumtif. Konsumsi materi yang kita pelajari hari ini. Dibayangkan kembali, dibaca kembali, dikonsumsi kembali di rumah. Setelah kita pulang nanti baca kembali. Jadi saya ingat kembali. Dan saya akhir kata dari saya menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan juga atas semangat dari kita semua dalam pelajaran hari ini. Saya juga menyampaikan ucapan permohonan maaf bila ada tutur atau kata yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini yang tidak berkenan di hati, saya menyampaikan permohonan maaf. Demikian, terima kasih untuk kita semua, salam dan bahagia. Dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan saya minta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Sekali lagi kepada anak Aisyah.
Marilah kita siap berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, dengan demikian pelajaran kita telah selesai ke seluruh padaharan. Saya ucapkan hati di jalan dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam bahagia dan salam semangat, salam sehat untuk keluarga di rumah. Ya, Terima kasih, Pak. Bagi